Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Indrawan dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada unit 1, unit 2, dan yang terakhir unit ketiga. Baiklah, pada unit pertama kita akan mengenal tentang lembaga BPUPKI, tanggal sidang BPUPKI, tokoh dan peranannya masing-masing. Lalu kita juga akan membahas apa itu Piagam Jakarta, isi dari Piagam Jakarta, serta fakta menarik tentang Piagam Jakarta. Pada unit kedua, kita akan menjelaskan tentang Pancasila, arti dari sila 1-5, dan juga contoh penerapannya. Yang terakhir atau unit ketiga, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan internet, big data, teknologi otomisasi, dan lain-lain. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam inti pembelajarannya. Let's go! Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah lembaga di Indonesia yang ada pada saat sebelum kemerdekaan. BPUPKI sendiri artinya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junmiko Sakai. Adapun beberapa tokoh-tokoh penting dalam lembaga BPUPKI serta peranannya masing-masing. Yang pertama ada Dr. Rajisman sebagai Ketua BPUPKI tahun 1945. Yang kedua ada Mr. Supomo sebagai penyusun naskah Piagam Jakarta. Yang ketiga ada Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1945. Kapankah sidang BPUPKI dilaksanakan? Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sementara untuk sidang keduanya dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah dokumen tahun 1945 yang mendasari Konferensi Asia Afrika 1955 yang menekankan perdamaian, kebebasan, dan hak asasi manusia di Asia dan Afrika. Isi dari Piagam Jakarta sendiri meliputi yang pertama, ketahanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada fakta menarik nih guys tentang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sempat mengalami perubahan, khususnya kata mukadimah yang diganti dengan kata pembukaan, serta sila pertama yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari 5 sila, yang dimana sila 1-5 mendasari nilai-nilai dan prinsip utama bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari kelima sila tersebut, yang pertama, menekankan kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua, menggarisbawahi hak asasi manusia dan perlakuan yang adil. Yang ketiga, mempromosikan kesatuan dan solidaritas nasional. Yang keempat, mendorong demokrasi melalui perwakilan rakyat atau DPR. Dan yang terakhir, menekankan distribusi kekayaan yang merata. Contoh penerapan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita peluk. Sila kedua, menunjukkan sifat sopan saat bertamu di rumah orang lain. Sila ketiga, melakukan kerja bakti dan juga gotong royong. Sila keempat, mendengarkan pendapat orang lain ketika dalam suatu kelompok. Dan sila yang kelima, menghindari sikap sombong di tempat bermain. Lanjut, materi terakhir. Apa itu pengertian dari internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara instan. Yang kedua, apa itu Big Data? Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan wawasan yang berguna. Yang ketiga, apa itu teknologi otomisasi? Teknologi ini melibatkan penggunaan mesin dan sistem otomatis untuk menjalankan tugas tanpa campur tangan manusia, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang tersebar dengan bermaksud untuk menipu atau mempengaruhi publik. Yang kelima, post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth mengacu pada situasi di mana emosi dan opini pribadi telah mempengaruhi pendapat daripada fakta objektif. Yang keenam, individualisme. Individualisme adalah fokus pada kebebasan dan kepentingan individu, seringkali dalam konteks pengambilan keputusan pribadi. Yang ketujuh, hedonisme.
Hedonisme mengacu pada pengajaran, kenikmatan, dan kebahagiaan pribadi sebagai tujuan utama atau dengan kata lain, poros. Yang kedelapan, konsumerisme. Konsumerisme adalah penekanan pada konsumsi barang dan jasa sebagai sarana untuk memenuhi keinginan dan mencapai kebahagiaan. Yang sembilan, nilai dasar. Nilai dasar mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari nilai ideologi negara. Yang kesepuluh, nilai instrumental. Nilai-nilai yang digunakan sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan sosial dan politik. Contohnya seperti masyarakat mufakat. Yang ke-11, nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang merujuk pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-12, nilai idealitas. Idealitas dalam Pancasila mencerminkan aspirasi dan tujuan tinggi dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang ke-13, nilai fleksibilitas. Fleksibilitas menekankan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik. Dan yang terakhir, nilai realitas. Realitas mengacu pada pemahaman terhadap kondisi nyata dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.